inilah yang menjadi keyakinan kami Bapak Yahweh. Bahwa ketika kami menyembah-Mu, kami percaya mujizat-Mu itu nyata. Amin. Dan ketika Engkau beserta dengan kami akan selalu melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami, setiap hari ya Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami dimiliki oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru. Bahkan kami yang datang dengan kesedihan, dengan kegelisahan, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang dari Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau terus melawat setiap kami. Biarlah kehidupan kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah setiap puji-puji yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau bekerja melawat setiap hati kami ya Bapa. Berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukan, kami boleh tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu Bapa. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Mari Bapa, untuk kuasai tempat ini, kuasai setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami akan kami tujukan untuk kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dan sembunyikan nama-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yes. Ini kebanteran. Tes, ya. Ya. Masih terlalu keras. Tes, ya. Oke Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar sebuah pemahaman yang baru-baru ini marak di Indonesia, yang baru-baru ini viral di Indonesia, baru di Indonesia. Tetapi sebetulnya sudah lama pemahaman ini sudah ada begitu, tetapi di Indonesia baru booming sekarang begitu ya. Yaitu seperti judulnya Kristen Progresif. Kita akan belajar apa itu Kristen Progresif dan bagaimana menurut pandangan kita. Ya, saya tidak akan membahas satu orang, tetapi karena ini merupakan sebuah pemahaman, jadi kita akan membahas tentang pemahamannya saja. Saya tidak akan membahas satu orang yang sedang viral begitu. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu, saudara, buka ayatnya di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya bacakan dari ILT 3. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Karena senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kemampuan dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng, untuk meruntuhkan logika-logika dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim, dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Mesias. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya bahas tentang ayat ini yang mengatakan bahwa ada banyak pemahaman-pemahaman yang berusaha untuk menggoyang iman kita kepada Bapa Yahweh. Dan ini tidak hanya dari luar saja saudara. Kalau beberapa waktu lalu saya ngomong tentang pemahaman yang logika dari luar kekristenan, yang mereka sendiri tidak mengimani Alkitab, tidak percaya kepada Bapa Yahweh maupun Yesus Mesias. Mereka mencoba menyerang melalui logika-logika yang mereka bangun begitu. Itu beberapa kali saya sudah sampaikan. Dan sekarang ini saya mau bahas dari dalam sendiri saudara. Dari orang yang mengaku Kristen, bahkan pendeta, itu berusaha untuk membuat
pemahaman yang baru, tanda kutip, yang ternyata kalau kita cocokkan dengan ayat satu dengan yang lain itu bertabrakan begitu. Kita akan bahas salah satunya yang sedang marak, yaitu Kristen progresif. Ini berdasarkan logika-logika juga, saudara. Dan kita sekarang ini berperang tidak hanya di dalam alam roh saja, tetapi di dalam alam pikiran kita, saudara. Di dalam setiap pemahaman-pemahaman yang kita bisa pikirkan seperti itu. Dan kalau kita melihat sebuah dasar iman yang kita yakini ini mulai digoyang, maka ini sangat berbahaya sekali. Kita harus bisa mempertahankan iman, dasar iman kita. Kita harus bisa menjawab apa yang menjadi sebuah pertanyaan atau yang membuat iman orang itu goyah. Karena di dalam Mazmur 11 ayatnya yang ketiga, Mazmur 11 ayat 3 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kenapa? Karena dasarnya sudah dihancurkan. Maka orang benar itu tidak akan bisa tegak berdiri dalam imannya. Dalam hal ini dasar iman kita itu adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Alkitab yang sudah terkanon ini, saudara. Ya, kita lihat Alkitab dari sejak dahulu kala itu sudah berusaha digoyang, berusaha untuk diinterpretasikan, dipahami, diuraikan dengan cara yang sebenarnya tidak seharusnya sedemikian begitu. Tapi kita bersyukur kepada Bapa Yahweh, kita ditangkap oleh Bapa Yahweh, dipilih oleh Bapa Yahweh untuk apa? Untuk bisa menerima kebenaran namanya. Sehingga kita tidak lagi berakar dari Yunani, tapi kita mulai kembali ke akar Ibrani, ke akar yang sebenarnya, yang bagaimana seharusnya kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita maju ke dalam topik, apa itu Kristen progresif. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang baru saja mendengar tentang Kristen progresif? Ada, barusan. Ya, ada yang sebelumnya sudah pernah mendengar dan cari-cari tahu? Ada? Ada beberapa. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan uraikan sedikit bagi yang baru kali ini mendengar Kristen progresif. Kristen progresif, kalau saya uraikan atau definisikan menurut pengertian saya dengan kalimat saya sendiri begitu. Kristen progresif adalah sebuah paham dalam kekristenan yang mempertanyakan ulang nilai-nilai yang selama ini diyakini dan mendefinisikan ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apa yang ada di dalam kekristenan selama ini mereka pertanyakan ulang, benarkah demikian? Begitu. Termasuk apa yang ada di dalam Alkitab. Benarkah kisah dalam Alkitab terjadi seperti itu? Mereka mempertanyakan hal ini. Dan ketika mengena terhadap sesuatu hal yang bertabrakan dengan perkembangan zaman ini, mereka mulai mendefinisikan ulang. Misalkan mereka melihat ayat bahwa tidak boleh ada pasangan sejenis begitu ya. Tetapi nyatanya di dalam perkembangan zaman sekarang LGBTQ+. Sekarang LGBT tidak cuma sampai T aja saudara, tapi ada Q dan plusnya saudara. Dan itu dipandang sebagai sebuah hak asasi manusia. Lalu mereka mulai mendefinisikan ulang, mulai mengartikan ulang mengenai ayat firman Tuhan ini. Dan berbagai ayat-ayat yang lain. Dan kekristenan progresif ini berfokus pada peningkatan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan toleransi, dan seringkali melalui aktivisme politik. Jadi mereka ini berusaha untuk mendefinisikan ulang, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam kekristenan, yang ada di dalam Alkitab sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Kira-kira kalau begini baik gak saudara? Hah? Baik. Tetapi dalam implementasinya tidak begitu maksudnya.
Ya, nanti kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap nilai-nilai yang vital di dalam iman kita. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu sejarahnya. Sejarahnya itu kapan munculnya, begitu. Dan di Indonesia memang baru hari-hari ini atau beberapa seminggu 2 mingguan ini viral, baru saja. Tetapi sebetulnya sudah lama, saudara. Ya, sejarahnya yaitu pertama kali salah satu titik awal yang sering dikaitkan dengan gerakan ini adalah yaitu pergerakan teologi liberal pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, saudara. Jadi sudah cukup lama. Kita sekarang hidup dalam abad berapa? 21. Dan ini pergerakan teologi liberal pada abad 19 dan awal abad 20 di Eropa dan Amerika Serikat. Tokoh-tokohnya itu seperti Friedrich Schleiermacher, Albrecht Ritschl, dan Adolf von Harnack di Jerman, serta Walter Rauschenbusch, Harry Emerson, Fosdick, dan Reinhold Niebuhr di Amerika Serikat, menekankan pentingnya memahami Alkitab dan doktrin Kristen secara kritis. Jadi ditanya ulang, benarkah seperti ini? Benarkah penerapannya demikian? Begitu. Dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Jadi mereka ini sepakat bahwa Alkitab ini harus didefinisikan ulang, begitu, dan dipikirkan ulang. Kira-kira benarkah demikian? Benarkah Alkitab ini tidak pernah salah, begitu? Nyatanya kok kenyataannya kok berbeda, begitu. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini, begitu? Selain itu, gerakan pembebasan teologi yang muncul di Amerika Latin dan di negara-negara berkembang lainnya pada pertengahan abad ke-20 juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan Kristen progresif ini. Jadi mulai pertengahan abad ke-20 mulai menyebar, sudah ke Amerika Latin dan beberapa negara berkembang. Lalu tokoh-tokohnya di dalam Kristen ini yang pertengahan abad 20 ini, tokohnya seperti Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, dan John Sobrino menekankan pada pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sosial, serta mendorong gereja untuk berperan aktif dalam transformasi sosial. Kemudian dalam konteks modern, Kristen progresif terus berkembang sebagai respon terhadap isu-isu kontemporer seperti pluralisme agama, perubahan iklim, hak LGBT, dan ketidaksetaraan ekonomi. Dan tokoh-tokoh dan pergerakan-gerakan dalam Kristen progresif terus berupaya mengintegrasikan ini menggabungkan, mencocokkan ya nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan perubahan sosial dan kemanusiaan yang mendesak. Salah satunya yaitu LGBT serta hak untuk wanita ini melakukan apapun terhadap tubuhnya, begitu. Jadi mau operasi, mau diapain terserah gitu. Dan bahkan mau aborsi pun itu hak juga, begitu. Ya. Lalu pada tahun 1996, James Rowe Adam, seorang pensiunan pendeta episkopal, mendirikan pusat kekristenan progresif. Nah, ini mulai zaman modernnya ini mulai ada badannya, begitu, saudara. Mendirikan pusat kekristenan progresif. Dan sekarang kalau saudara lihat di website juga ada, dan mereka punya majalah, enggak tahu sekarang masih ada apa enggak, majalah yang Kristen progresif itu. Saudara cari sendiri. Seorang pensiunan pendeta episkopal. Nah, meskipun beberapa kepercayaan sudah ada sejak lama dan memiliki hubungan dengan gerakan lain, ini adalah titik awal untuk gerakan kekristenan progresif yang lebih modern. Jadi sudah mulai settle, mulai mengkristal, mulai ada badannya, mulai ada orang-orang semakin banyak dan orang-orang yang menyetujui tentang pemahaman di dalam Kristen progresif ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pandangan yang mereka tulis di website mereka sendiri, yang saya tinggal copy paste aja di dalam bahasa Inggris, nanti saya jelaskan.
Mereka katakan we are fundamentalists. We don't believe the Bible is the inerrant or infallible word of God. Jadi kami ini bukan fundamentalis. Fundamentalis ini orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang mendasar begitu. Fundamental itu kan mendasar gitu. Nah, boleh dikatakan mungkin seperti kalau kita ini ada nggak ayatnya gitu. Kalau ada ayatnya, ya sudah ikutin begitu ya. Jadi kembali ke Alkitab begitu. We don't believe the Bible is the inerrant or infallible word of God. Kita tidak percaya bahwa Alkitab ini tidak pernah salah dan tidak ada kesalahan sebagai firman Tuhan yang tanpa salah begitu. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa Alkitab yang kita baca selama ini itu adalah firman Tuhan yang tidak pernah salah. Jadi mereka berpikir bisa saja ada Alkitab yang ada ayat-ayat yang saling bertabrakan satu sama lain begitu, dan bisa saja salah. Nah, ini sudah mulai, saudara. Dasarnya ini sudah mulai digoyang, saudara. Karena ketika mereka memahami, membaca Alkitab itu, mereka berpikir, loh ini kok yang satu dengan yang lain kok berbeda. Wah, berarti kalau berbeda berarti bukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu harusnya tidak pernah salah. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita kalau membaca firman Tuhan sepertinya ada yang bertentangan, kayak nggak masuk akal. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kitanya atau firman Tuhannya? Hah? Kitanya yang salah, saudara. Lah kok ngono mas? Loh saudara, kalau kita yakin bahwa firman Tuhan ini adalah Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka namanya Tuhan itu bisa salah enggak? Enggak bisa. Termasuk di dalam firman-Nya yang tertulis ini, saudara. Betul ya? Maka ketika kita membaca firman Tuhan, kok aneh ya, kok bingung ya? Maka yang salah pasti kitanya. Kitanya belum nyandak, belum nyampe otak kita untuk memahami hal itu. Dan itu sebetulnya semua ada jawabannya. Dan bisa saja kita memahaminya dalam pola pikir kita ini, bangsa Indonesia. Padahal di dalam kitab suci ini syarat dengan budaya Yahudi. Maka kita harus kadang punya pola pikir Ibrani. Itulah yang kadang-kala kok nggak masuk akal, kok kayaknya salah begitu ya. Nah, kadang-kala kitanya yang memahaminya caranya keliru, gitu. Karena mungkin mereka tidak kembali ke akar Ibrani, saudara. Akarnya sudah beda, jadi kemana-mana udah gak karu-karuan gitu. Lalu mereka katakan, we don't agree that creationism should replace the science of evolution in public schools. Artinya gini, kami tidak setuju bahwa paham tentang penciptaan ini menggantikan ilmu pengetahuan tentang evolusi di dalam sekolah negeri. Nah, kalau di sana bilangnya public school, sekolah umum maksudnya, kalau di sini ini ya sekolah negeri gitu, saudara. Jadi di negara-negara yang sudah maju, yang saya tahu di Amerika itu sudah mereka mulai tidak mempercayai adanya tentang penciptaan. Mereka lebih percaya tentang evolusi, begitu. Dan bahkan ada public school, sekolah negeri di sana yang melarang untuk berdoa. Gitu. Ini yang terjadi, saudara. Jadi mereka lebih mengutamakan pada ilmu pengetahuan. Kalau ada ayat-ayat Alkitab yang nggak cocok sama ilmu pengetahuan, berarti Alkitabnya yang salah. Mereka berpikir seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Kita kuliti satu-satu, saudara. Mereka katakan, we don't believe that God hates gays. Kami nggak percaya bahwa Tuhan itu membenci gay, orang-orang homo, gitu. Kita pun nggak percaya bahwa Tuhan itu membenci orang homo. Yang Tuhan benci apa? Dosanya. Homonya itu loh. Tapi orangnya Tuhan tidak membenci. Nah, ini kan mereka kadang-kadang ya ada yang benar, ada yang ngawur gitu, saudara. Ya, jadi kita harus betul-betul bisa kritis, betul-betul bisa memahami suatu paham yang baru atau yang sedang viral. Ini kita harus kembali cocokkan dengan firman Tuhan. Tidak semuanya kadang-kala salah. Tidak semuanya.
dan tidak semuanya juga betul. Maka kita harus betul-betul jeli di dalam memahami ini. Dikatakan lagi, we don't believe that people of other faiths are going to hell unless they convert to Christianity. Kami tidak percaya bahwa orang dari iman lain akan masuk neraka kecuali mereka menjadi orang Kristen, jadi agama Kristen gitu loh. Kira-kira kita setuju nggak? Pernyataan ini abu-abu saudara, ada yang benar, sebagian benar, sebagian salah begitu. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa orang-orang itu masuk surga bukan karena apa? Jadi Kristen, bukan. Jadi agama Kristen, no. Tapi kita percaya bahwa orang-orang kalau mau mau masuk surga itu harus percaya kepada Yeshua HaMashiach. Ya, jadi ini bedanya tipis saudara ya. Ini maknanya lain nih. Kalau kita percaya bahwa iman yang lain, ya kalau iman yang lain gitu. Tetapi kalau iman yang lain terus harus jadi Kristen, nanti dulu tidak 100%, tidak otomatis orang agama Kristen itu terus jadi masuk surga. Nanti dulu. Gitu loh. Jadi orang iman agama lain mau masuk surga, bisa nggak? Bisa, tapi harus dengan beriman kepada Yeshua HaMashiach. Otomatis meninggalkan imannya yang sekarang dong, kan gitu. Betul, memang iman yang lain menurut firman Tuhan kalau tidak ada Yeshua di dalamnya tidak akan pernah masuk surga. Mungkin mereka punya di dalam iman mereka punya surga sendiri, ya silakan, itu kepercayaan mereka. Begitu. Lalu dikatakan we don't deny the right of women to choose what happens to their bodies. Jadi kami tidak menyangkal tentang hak wanita untuk memilih apa yang terjadi dalam tubuh mereka. Artinya apa? Para wanita ini kalau misalkan mau, ini sebetulnya mengarah kepada aborsi. Kalau mau mengaborsi ya silahkan saja. Kalau mau melakukan hal yang lain, ganti kelamin ya silahkan saja. Begitu. Ini yang mereka percaya saudara. Jadi sebetulnya yang mereka katakan peningkatan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan toleransi itu yang menurut saya kebablasan, yang tidak sesuai dengan dasar kebenaran iman Kristen, begitu. Oke, sekarang kita lihat beberapa poin yang penting, yang vital di dalam kepercayaan dalam iman kita. Yang pertama, Alkitab. Ya, Alkitab. Mereka mempercayai bahwa Alkitab ini bukan sebagai kitab suci yang tanpa salah, tetapi hanya sebagai buku yang penuh hikmat, begitu, yang dapat diartikan ulang sesuai perkembangan zaman. Ini bahaya saudara. Kalau kita tidak yakin bahwa kitab suci yang kita pegang ini adalah perkataan Tuhan, dari Tuhan yang tidak pernah salah, maka bagaimana, apa jadinya? Apa yang menjadi pegangan kita, saudara? Kalau pegangan kita ini ya kayik, saudara. Betul enggak? Ibarat ada angin kenceng, kita mau pegangan tiang, tapi ternyata tiangnya goyang-goyang, saudara. Kira-kira piye, saudara? Bahaya nggak itu? Bahaya. Kalau kita mau jadikan pegangan itu harus sebagai sesuatu yang kuat. Maka kita harus betul-betul meyakini bahwa firman Tuhan, Alkitab yang kita baca selama ini adalah firman Tuhan yang tidak pernah salah. Memang ditulis oleh manusia, memang kita nggak nyangkal itu, bukan turun dari surga, mak betunduk, mak blok gitu, tidak. Tetapi memang ditulis oleh manusia, tetapi sumbernya dari Tuhan. Terus mengenai standar moral, bagaimana? Terus tentang kebaikan, bagaimana? Standarnya terus bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, saudara. Kan repot. Kebaikan yang seperti apa gitu loh yang dimaksud. Menurut saya baik, menurut saudara belum tentu baik. Manusia punya standar kebaikan masing-masing. Contoh saja dalam membantu orang. Kalau
ada satu orang yang percaya bahwa membantu itu tidak harus berupa duit. Tetapi ada orang yang bilang, ya mana buktinya kasih ono duit gitu kalau orang butuh uang gitu. Tetapi ada juga kan caranya membantu tidak harus langsung diberikan apa yang dia minta. Tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan orang itu supaya bisa cari duit sendiri, kan begitu. Dengan cariin pekerjaan, diajari keterampilan, itu sama saja membantu gitu loh. Tapi ada orang yang nggak setuju. Kan standarnya beda gitu loh antara satu dengan yang lain, betul nggak saudara? Kan masing-masing orang punya standar sendiri dan akhirnya apa? Kacau jadinya, saudara. Kalau firman Tuhan diartikan ulang sesuai perkembangan zaman ini, kalau orang mau ganti kelamin merasa dirinya ini terjebak dalam raga yang salah, maka boleh-boleh saja mereka itu mengubah raganya. Itu kan kacau jadinya gitu loh. Lalu dalam pernikahan boleh itu sejenis gitu kan. Namanya kasih kok, kan namanya kasih sayang loh. Orang mencintai boleh-boleh saja, hak mereka katanya. Ingat, mereka menekankan pada kasih sayang. Tapi kasih sayang yang ngawur. Itu bukan kasih sayang, itu nafsu. Ya enggak? Ya, kalau kasih sayang tidak begitu. Mereka mengartikan kasih sayang ini dengan cara yang berbeda gitu loh. Kan aneh. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan, sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Ini lucu ya kalau di terjemahan ILT ya, digatalkan, pendengarannya digatalkan pietusan. Ya maksudnya kalau di LAI lebih jelas, yaitu apa? Untuk yang mengenakkan telinganya gitu loh. Tidak ada lagi, dosa, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. No, tapi mereka ingin mendengarkan sesuatu yang enak. Mau diberkati, amin, haleluya. Mau ganti kelamin, itu hak saudara. Mau mencintai sejenis, itu hak asasi. Tuhan menghargai keputusan bebas kita, amin, haleluya. Saudara, apa jadinya kalau kebenaran firman Tuhan tidak disampaikan dengan apa adanya? Kacau akhirnya, saudara. Lah terus buat apa ada firman Tuhan kalau begitu? Betul enggak? Tapi mereka mengatasnamakan Kristen gitu loh. Lebih baik, memang betul ada orang banyak menanggapi bahwa lebih baik mereka itu menanggalkan embel-embel Kristen begitu loh. Kalau mau begitu, bikin agama sendiri baru saja. Saya setuju itu. Nah, daripada pakai nama Kristen, akhirnya apa? Mempermalukan Kristen, kita ikut malu, saudara. Apalagi akhirnya diviralkan, di reaction, re-upload dengan channel-channel YouTube yang tidak seiman dengan kita. Wah, saya dengerin itu isin, saudara. Malu, mau tahu di mana muka saya ini gitu loh, saudara. Kenal aja enggak, tapi saya ikut malu, saudara. Karena mereka mengambil embel-embel Kristen itu loh, saudara. Meskipun kita memang tidak menekankan pada agama Kristen, tidak, tetapi kan mereka mengakui sepaham satu kelompok atau satu golongan dengan kita begitu loh. Kita yang ikut malu gitu. Mereka ketika orang-orang yang misalkan ingin berbuat sekehendak hatinya sendiri, ketika firman Tuhan menegur mereka kadang-kadang kan tersinggung, sakit hati, orang ini gereja. Habis itu ternyata ada pendeta yang lain atau ngakunya pendeta, oh enggak apa-apa, Tuhan mengasihimu, ayo jadi kamu mau melakukan apa saja boleh, Tuhan itu ini kok penuh kasih sehingga menghargai ini. Nanti kalau kamu ini merasa berdosa, sudah tinggal minta ampun aja, selesai beres. Tuhan kan maha kasih, tinggal minta ampun pasti diampuni.
Enak enggak saudara? Enak. Iya toh? Enak saudara. Sehingga mereka mencari guru-guru yang bisa mengajarkan hal-hal ini. Sehingga pendengaran mereka digatalkan. Sehingga mereka enak didengar. Oh haleluya. Ini loh, Tuhan seperti inilah yang saya pahami, yang saya mau, gitu lah. Repot akhirnya saudara. Lalu yang kedua, mereka melihat Alkitab hanya berbicara untuk kehidupan saat ini aja. Jadi kehidupan setelah kematian, surga dan neraka nanti dulu, itu urusan carry, urusan belakangan. Mereka cenderung tidak mempercayai adanya surga dan neraka. Padahal Alkitab tidak hanya untuk kehidupan saat ini saja, tapi juga untuk persiapan kita untuk masuk di dalam alam kekekalan. Karena ada kehidupan setelah kematian, saudara. Beberapa waktu lalu saya membaca artikel, ada ilmuwan mulai meyakinkan atau menemukan bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. Nah mungkin selama ini ilmu pengetahuan belum bisa membuka hal itu. Ada kehidupan setelah kematian, ya mungkin. Sehingga orang-orang berpikir bahwa surga neraka kehidupan setelah kematian nanti dulu nggak itu bukan urusan kita lah, begitu. Bahkan dianggapnya ada yang kalau sudah mati bagaimana? Ya sudah seperti Thanos, klik, hilang, musnah gitu aja. Tapi firman Tuhan kan gak ngomong seperti itu, saudara. Mereka memahami Alkitab dengan cara yang berbeda juga, gitu loh. Lalu yang ketiga, mengenai Alkitab. Mereka ini menolak kebenaran Alkitab kalau itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi intinya mereka lebih penting ilmu pengetahuan daripada firman Tuhan. Kalau mereka mempercayai, lihat Alkitab ya kan. Misalkan penciptaan. Diciptakan gini, wah. Tapi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa itu evolusi. Mereka percayanya begitu. Oh, jadi Alkitab salah ini. Yang benar evolusi. Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa baik penciptaan maupun evolusi itu tidak bisa dibuktikan secara kalau kita kembali lagi ke awalnya gitu loh. Misalkan kita ini, ayo kita mau coba ke masa penciptaan, bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin nanti kalau di surga mungkin bisa lah ya. Terus dengan demikian pula dengan evolusi, teori evolusi, bisakah kita kembali membuktikan teori evolusi ini? Nggak bisa, saudara. Makanya sebetulnya teori evolusi pun itu merupakan sebuah filsafat atau iman sebetulnya. Iman orang. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu kan iman kita. Betul nggak, saudara? Itu iman. Ayo, saudara, percaya tak ada surga dan neraka? Percaya toh? Buktinya mana? Sudah pernah lihat surga? Sudah pernah lihat neraka? Belum. Tapi kenapa ya percaya? Itu iman. Amin. Demikian pula dengan teori evolusi, itu iman sebetulnya. Tapi mereka anggap sebagai ilmu pengetahuan hanya karena diuraikan dengan sepertinya masuk akal gitu. Itu satu hal yang kacau. Kalau iman kita tidak tegak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, inilah jadinya ngawur, kacau, gak karu-karuan, saudara. Padahal ilmu pengetahuan bisa juga berubah. Dulu dianggap salah, sekarang dianggap benar. Demikian pula sebaliknya, dulu dianggap benar, sekarang dianggap salah. Banyak hal itu. Saudara bisa cari sendiri di mana? Di internet. Cari saja. Ilmu pengetahuan yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap benar. Lalu nanti akan keluar tuh. Lagi yang dulu dianggap salah, ya benar ya. Dulu dianggap salah, sekarang dianggap benar. Terus dulu dianggap benar, sekarang dianggap salah. Ada, dua-dua saya sudah cek, saudara. Saya cari di internet, ada kedua pihak. Ini apa buktinya? Bahwa ilmu pengetahuan itu bisa berubah. Ilmu pengetahuan itu dikatakan benar sampai ada orang yang membuktikan bahwa itu salah. Kalau ada membuktikan bahwa ini salah, berarti ini salah nih, yang benar ini nih. Nah gitu, saudara. Itu ilmu pengetahuan. Teori-teori bisa berubah satu dengan yang lain.
ada teori baru muncul, oh ini salah. Dulu dianggap benar, ini sekarang salah. Gitu loh saudara. Bahkan yang saya baca itu dulu dianggap benar, sekarang dianggap salah itu adalah orang itu harus minum 8 gelas sehari air putih katanya dulu. Tapi sekarang orang katakan tidak demikian. Itu tergantung kapasitas dari tubuhnya orang. Jadi kapasitas tubuh orang itu beda-beda gitu, kebutuhan air ya, betul enggak? Bu suster, Bu dokter ya. Itu dulu dianggap harus minum 8 gelas minimal sehari kan begitu, pelempokan saudara. Blindingin orang Jawa Tengah bilang. Ada orang kebutuhan artinya apa? Metabolismenya itu mungkin berbeda dengan satu dengan yang lain. Ada yang gampang keringetan, makan aja bios sampai kayak habis kerja keras gitu. Ada yang makan biasa aja, cuman ya keringetan sidik-sidik lah. Ya toh saudara, kan begitu. Sehingga air atau cairan yang keluar di tubuh itu lain, beda gitu loh. Sehingga tidak harus 8 gelas sehari. Tapi tergantung kebutuhan. Ya, saudara. Itu katanya dulu tuh ilmu pengetahuan bener. Dulu kan kita yakin itu saudara ya, harus minum gitu loh. Atau 8 gelas sehari sama dengan 2 liter. Ya, sekarang tidak harus. Apalagi orang yang kena sakit ginjal, itu hati-hati, nggak boleh banyak air juga tuh. Kurang air juga nggak boleh, banyak air juga nggak boleh. Bingung kan? Nah, itu ada contoh-contoh yang lain. Katanya bumi itu berputar ataukah matahari yang berputar? Ya kan? Jadi ini dulu dianggap benar, sekarang dianggap salah. Ya, bahkan ada yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap benar. Ya, itulah. Seperti itu. Oke, lalu topik yang kedua, yaitu tentang Tuhan. Bagaimana mereka memandang terhadap Tuhan? Mereka memandang bahwa Yeshua hanya sebagai tokoh teladan, bukan Elohim. Lalu pertanyaannya, apa bedanya dengan iman yang lain? Apa bedanya dengan agama yang lain? Maka dari itulah memang seharusnya tidak usah pakai embel-embel Kristen. Kenapa nggak percaya bahwa Yeshua itu Tuhan? Mereka percaya bahwa Yeshua ini hanyalah sebagai seorang guru agung, guru yang baik, teladan bagi kita. That's it. Apakah dia Tuhan? No. Wah, repot saudara. Kalau itu kan sama dengan yang lain. Orang juga yang non Kristen juga beranggapan bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Yeshua itu hanya sebagai guru, contoh teladan bagi kita. Ya toh? Padahal orang Kristen itu vital. Ciri khas orang Kristen adalah menjadikan Yeshua, bukan menjadikan, percaya bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Beriman bahwa Yeshua itu Tuhan. Gitu loh saudara. Itu. Lah kalau sudah tidak beriman bahwa Yeshua itu Tuhan, ya bukan Kristen. Bukan pengikut Kristus. Ada orang yang anti dengan kata-kata Kristus atau yang berbau Yunani. Ya anti Hamasyah lah. Ya, bukan pengikut Hamasyah. Berarti anti Hamasyah dong. Ya. Saudara, kita ini nggak anti dengan istilah-istilah ya saudara ya, Yunani. Meskipun kita akarnya Ibrani, tetapi kita tidak anti dengan istilah-istilah yang lain, baik Yunani maupun yang lain. Tetapi kita akarnya adalah Ibrani gitu loh. Istilah kalau artinya sama apa sih masalahnya? Kadang-kala penyembah Bapak Yahweh itu kadang aneh-aneh juga sih memang. Jadi bikin ribut, ya kan? Gitu. Lalu yang kedua mengenai Tuhan. Nah, mereka percaya bahwa Bapa itu penuh kasih, sehingga tidak mungkin membiarkan manusia masuk neraka. Nah, ini memaksakan sifat dan keberadaan Tuhan dengan pemikirannya sendiri, ngatur Tuhan. Ya, bagaimana dengan yang tertulis kisah Ananias dan Safira? Ya kan mereka bohongi sekali loh saudara, sekali tok loh, bohongi sekali mati langsung saudara. Tuhan yang disembah Ananias dan Safira dengan Tuhan yang kita sembah sama enggak?
sama. Tuhannya penuh kasih enggak? Penuh kasih. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Kalau orang-orang Kristen progresif itu berkata, wah, nggak mungkin lah, masa Tuhan yang penuh kasih langsung tiba-tiba bikin Ananias dan Safira mati, membohongi Tuhan sekali aja. Tapi nyatanya bagaimana? Gitu loh. Ini kan ngatur Tuhan, ngatur sifat Tuhan gitu loh. Buat Tuhan sendiri aja, nggak usah mengimani apa yang tertulis, kan begitu. Bikin figur Tuhan sendiri. Lagi pula Yesus katakan bahwa akan ada ratap dan kertak gigi juga gitu loh. Di dalam Matius 8 ayat 12. Matius 8 ayat 12 dikatakan, tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Jadi memang betul sebetulnya Tuhan itu tidak membiarkan manusia itu masuk neraka. Yes. Tetapi karena kedegilan hati manusia tidak percaya, terus akhirnya dengan terpaksa masuk neraka. Ya udah toh, gitu loh. Bukan berarti terus pokoknya tidak mungkin akan masuk neraka. Sehingga mereka akhirnya meniadakan yang namanya neraka. Mereka berpikir nggak ada neraka, gitu loh. Memaksakan konsep yang ada dalam pikirannya, dipaksakan kepada firman Tuhan, dipaksakan kepada Tuhan. Kan lucu. Lagi Matius 13 ayat 49 sampai 50. Demikianlah akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan keluar dan memisahkan, perhatikan, yang jahat dari tengah-tengah yang benar. Dan ini perhatikan, dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Lah kok bilangnya, oh Tuhan tidak akan mungkinlah buat manusia masuk neraka. Loh iya, Tuhan sudah ini. Tapi kan kalau orang-orangnya itu bandel, tidak bahkan memberontak kepada Tuhan, ya sudah, apa boleh buat. Memang neraka tidak dibuat untuk manusia, tetapi untuk hukuman para setan gitu. Tapi karena ada juga orang-orang yang mengikut setan, ya terus ya sudah masuk aja barengan sama junjunganmu, kan begitu. Lalu selanjutnya topik yang ketiga tentang keselamatan. Mereka memandang yang pertama, siapapun bisa selamat kalau hidupnya baik dan penuh kasih. Jadi intinya di luar Yesua ada keselamatan. Ya, menurut saya ini bikin aturan sendiri. Kalau saya katakan, emang surga milik nenek moyang lo. Di dalam Yohanan 14 ayat 6 dikatakan, Yohanan 14 ayat 6, Yesua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada orang yang masuk surga kalau tidak melalui Yesua. Jadi sebaik apapun kehidupan orang itu, tetapi kalau tidak ada Yesua di dalam hati, iman mereka percuma, tidak masuk surga. Gitu loh saudara. Nah terus bagaimana firman Tuhan katakan mengenai kebaikan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim, bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Jadi kita tidak bisa masuk surga dengan hasil usaha kita sendiri, saudara. Mau berbuat baik, mau melakukan amal kebaikan sebagaimanapun, itu tidak akan bisa menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga adalah Yesua HaMasiah. Amin. Nah terus kalau gitu percaya Yesua pasti masuk surga? Nanti dulu. Firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Yesua Masiah, kita juga harus melakukan perbuatan yang baik atau yang sesuai dengan firman Tuhan.
itu baru Tuhan akan menjamin kepastian kita masuk ke dalam kerajaannya. Amin saudara. Lah nek salah satu tok piye? Nggak bisa dong. Ya, harus, makanya ketika membaca firman Tuhan harus yang komplit. Jangan ayat yang satu menyenangkan diambil, ayat yang lain tidak menyenangkan. Wah, pura-pura nggak tahu. Jangan. Maka harus memahami firman Tuhan ini secara komprehensif. Bahasanya ngetren saudara. Itu harus lengkap gitu loh. Nggak boleh dicuplek sana cuplek sini. Terus akhirnya ditabrakkan, ya ngawur. Kan ada orang yang bilang, sekali selamat, tetap selamat. Saudara percaya Yesus, amin, masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Nah terus kalau perbuatannya di akhir hidupnya tidak benar gimana? Tapi kan percaya Yesus masuk surga. Ayatnya nggak ngomong gitu masalahnya. Ya, saudara. Jadi sampai sini saudara bisa memahami ya. Saudara bisa mengkritisi atau ngocei, menguliti, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ada pendeta yang katanya ngakunya pendeta, mengatakan bilangnya gini, kira-kira nih, saya nggak bisa yang persis ya. Gue nggak akan menyembah seorang Tuhan yang menghukum orang yang meskipun dia baik, hanya karena orang itu tidak percaya kepada Yesus. Nah, dia masih Yesus, nggak kenal Yesus tuh. Ya, gue nggak percaya kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu setidak adil itu katanya. Ini kan standar keadilan dia mau dimasukkan kepada Tuhan, mau dipaksakan kepada standar keadilan Tuhan, gitu loh. Iki lah kurang ajar saudara. Ciptaan ngatur yang mencipta. Tepak jidat saya. Aduh. Iki jare pendeta sekolah neng di gitu loh. Sekolah di mana? Belajar teologi di mana? Aduh. Dia katakan, gue nggak percaya kalau Tuhan itu nggak setidak adil itu katanya. Tuhan nggak adil. Itu kan menurut dia, menurut pemahaman dia. Standarnya dia tidak sama dengan standar Tuhan. Dan dia mau memaksakan standar kebenarannya kepada Tuhan. Ngawur. Tuhan katakan di dalam Yohanan 3 ayat 18. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya dia sudah dihukum. Karena dia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Jelas sekali. Siapa yang percaya tidak dihukum, tapi nggak percaya akan dihukum. Loh, katanya Tuhan makasih. Nggak ada yang begitu. Itulah standarmu. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Bahkan sang pendeta itu mengatakan bahwa hanya karena yang satu berdoanya berbeda, yang satu begini, yang satu sujud di lantai, yang satu pakaiannya beda, hanya karena yang satu tidak dibaptis, masa Tuhan tidak menyelamatkan orang yang baik meskipun mereka tidak percaya Yesus? Kita tahulah maksudnya Yesua gitu ya. Jangan terlalu kabang lah. Ada orang penyembah Bapak Yahweh anti sekali ya dengan nama Yesus gitu loh saudara. Ya, itu kan standarnya dia sendiri gitu loh. Standarnya dia sendiri. Masa sih katanya Tuhan Maha Kasih, kok begitu ya? Bingung. Itu kan pemahaman sendiri. Makanya ketika belajar firman Tuhan itu jangan pakai otaknya sendiri. Jangan memaksakan pemahaman sendiri dengan untuk memahami firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ngomong apa, itulah justru yang kita ikuti gitu loh. Dalam Yohanan 3 ayat 36. Yohanan 3 ayat 36 dikatakan, siapa yang percaya kepada Putra, dia mempunyai hidup kekal. Tetapi siapa yang tidak menaati Putra, dia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya murka Elohim tinggal di dalamnya. Murka Elohim tinggal di dalam. Ngeri nih saudara. Ngeri. Ini yang punya Tuhan, yang punya surga sendiri yang ngomong.
Ada yang pernah saya pernah ditanyai oleh pemuka agama seberang, dikatakan begini. Saya pernah cerita juga. Kalau Yesus, nah dia masih Yesus, tapi saya bilangnya selalu Yesua. Kalau Yesus itu sudah disalib bagi seluruh umat manusia, termasuk saya katanya, berarti saya aman dong. Saya masuk surga dong, karena sudah ditebus, sudah diselamatkan melalui karya salibnya. Betul enggak, saudara? Setengah betul. Betul kalau saudara tetap ada di dalam Yesua Masya. Betul, Yesua itu disalibkan untuk semua manusia, betul. Tetapi itu tidak berarti saudara terus aman otomatis masuk surga. Orang itu ngomong, kalau Yesus sudah disalib buat kita, buat termasuk saya, jadi saya aman dong. Kalau gitu, untuk apa saya harus percaya lagi kepada Yesua bahwa Yesus adalah Tuhan? Toh dia sudah berbuat sesuatu yang baik buat saya, menyelamatkan saya. Waktu itu saya bingung juga, sempat bingung, tapi enggak sampai lama-lama, puji Tuhannya. Saya baru dapat pertanyaan itu soalnya. Iya bener juga ya. Terus saya berdoa, Tuhan, jawabnya piye gitu. Tiba-tiba ada ide, mak bedunduk, ting gitu saudara. Nggak tahu, tiba-tiba muncul gitu aja. Tuhan ingatkan, Yesua itu kan jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ibaratnya Yesua itu disalib itu menyediakan jalan, sudah membuat jalannya, gitu loh, untuk masuk surga. Nah, kalau kita ada di dalam dibuat jalan itu sudah mau masuk ke situ, ya, itu apakah kita otomatis masuk ke sana? Tidak. Kalau kita ada di luar jalan dan tidak masuk di dalam jalannya, tidak menjalani, bagaimana kita bisa masuk ke surga? Betul nggak, saudara? Saya ngomong begitu, Pak. Yesua itu jalan, dan jalan ini sudah dia buat, yaitu dengan apa? Dia disalib di atas kayu salib, ya, untuk saudara, untuk Bapak, gitu loh. Jadi Bapak sebetulnya bisa masuk surga. Tapi kenapa Bapak harus ngikutin, harus percaya kepada Yesua sebagai Tuhan? Itu karena Bapak harus ada di dalam jalannya itu, gitu loh. Kalau Bapak tidak ada di dalam jalannya, tidak ngikutin jalannya, Bapak nggak akan masuk. Cuma di luar aja, ngeliatin tuh jalan di depan tuh ke suatu tempat, ke surga. Iya, ada jalannya. Ya jalani dong. Kok pengennya instan, teling, yang bener aja. Oke, harus ada sesuatu yang kita juga berbuat. Lalu yang kedua, saya akan cepat saja. Karena penyalipan dipandang sebagai bukti kasih saja, bukan sebagai pengampunan dosa. Jadi memandang kisah penyalipan Yesua itu dikatakan, ini bukti kasihnya Tuhan sampai sebegitunya loh. Tapi bukan untuk menebus dosa kita. Menghapus dosa kita. Bukan. Ya. Bukan sebagai pengampunan dosa. Ini artinya mengecilkan arti dari karya penebusan di kayu salib, saudara. Kalau dicocokkan dengan ayat-ayat yang lain mengenai korban penghapus dosa, tidak cocok. Ya. Jadi karya penyalipan di atas kayu salib itu tidak hanya sebagai bukti kasihnya kepada kita, tetapi juga itu untuk menghapus dosa kita. Amin. Yang keempat, tentang dosa. Mereka memandang dosa itu bukan sesuatu yang serius, saudara. Tuhan itu mentolerir dosa. Tuhan itu kan penuh kasih toh. Amin. Tuhan penuh kasih. Loh, kok jadi ragu-ragu, saudara? Tuhan penuh kasih, yes. Tetapi pemahamannya, kalau penuh kasih berarti berdosa minta ampun, berdosa minta ampun diampuni, berdosa minta ampun diampuni, berdosa minta ampun diampuni. Wah, aku jengkel sama orang itu, tak patenane, tak bunuh orang itu, bunuh, blus, mati gitu ya. Kita masuk penjara, minta ampun Tuhan, ampuni aku, diampuni, apa itu diampuni. Habis itu jengkel lagi sama orang lain, matanya oke mungkin tidak bunuh lagi lah, mungkin melakukan satu hal yang jahat lagi. Wah, minta ampun, gampang tinggal minta ampun diampuni kok. Apa begitu sifat Tuhan? Tuhan tidak mau dipermainkan, saudara. Tuhan tidak mau dipermainkan, seenaknya berdosa dengan sadar berbuat dosa, minta ampun, diampuni yang benar aja.
So ini satu pemahaman yang ngawur. Mereka menekankan pada kasih sayang. Harusnya bahkan begini, kita harus ini mengasihi. Iya memang harus mengasihi. Dan bahkan dia cerita, bisa saja loh, misalkan bayangkan ada orang pendeta misalkan ada anaknya atau jemaatnya mau ke dugem, udah boleh aja temenin di dugem gitu. Jadi pendeta masuk ke diskotik mbek dugeman gitu saudara, ngancani jemaat itu. Engkau mabuk bareng gitu kan, nanti minta ampun bareng. Yang bener aja gitu loh. Memang ada satu ironis di bahwa di dalam komunitas mereka yang model seperti itu, yang dugem, yang mabuk, kadangkala orang nggak kenal disambut, ada orang baru disambut dengan baik. Yes, itu fakta. Saya nggak menyangkal. Bahkan kadang-kadang di gereja ada orang baru dicuekin. Betul nggak? Saya harap di dalam gereja kita tidak ada yang seperti itu. Ada orang baru justru kita harus rangkul, ajak ngomong, ajak ngobrol, rumahnya di mana, ngobrol enak gitu, disambut. Amin. Karena saya lihat banyak gereja-gereja ini yang orang-orang cerita juga, orang baru toleh. Tetap jadi orang asing gitu loh saudara. Pantas saja mereka mengatakan bukan seperti itu implementasinya kasih. Loh yes, itu memang salah implementasi kasihnya. Harus menyambut. Ada orang yang ke gereja mungkin anting-antingan, nggak karuan, mungkin tidak pernah mandi sing model dekel-dekel itu saudara ya. Mungkin robek Terus orang-orang di gereja itu kebanyakan akan melihat dengan sinis. Sopo iku? Lalu lihatnya dengan apa nih? Ya ada di atas bawah. Jangan seperti itulah. Oke, di dalam gereja kita jangan seperti itu. Amin, saudara. Kita percaya sebentar lagi gereja kita akan terus bertambah dengan jiwa-jiwa yang baru di tempat yang baru, saudara. Amin. Maka dari itu kita mulai melatih diri kita. Kalau ada orang baru, seaneh apapun, jangan dilihat dengan yang oke, saudara, sambut mereka dengan baik. Amin. Tanyai, jangan dilihat dengan yang aneh, janganlah ya. Nah, pernah nih ya, saya cerita nih. Dulu ada di sebuah kampus gitu yang tidak boleh, cewek itu nggak boleh pakai celana pendek gitu loh saudara. Kalau di Amerika itu kan pakai celana pendek boleh-boleh aja, tapi di tempat ini nggak boleh gitu, harus pakai rok. Nah suatu saat kakak saya ini pakai celana pendek. Stafnya melihat begini. Ya, saya pikir, inilah yang judgmental, saudara. Judgmental itu menghakimi gitu loh. Anak dia sambil lewat sambil ngeliatin terus, ya ampun, please deh. Kita jangan gitu ya, saudara ya. Di dalam gereja ada orang baru, mungkin mereka nggak ngerti caranya, nggak ngerti ininya. Fine, kita sambut dengan baik. Amin. Jadi mungkin ada orang yang anak rambutnya pelangi gitu kan. Misalkan rambutnya pelangi terus acak kadul gitu, datang ke gereja, enggak usah dilihatin. Sudah. Anggap saja kita enggak lihat aneh gitu loh saudara. Amin. Biasa aja terus ditanyain. Jangan satu yang aneh gitu ya. Mungkin mereka baru pertama kali dan mereka mungkin bisa saja dituntun oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini dan mereka menemukan Bapa Yahweh. Jangan sampai kitanya yang malah mencegah mereka ketemu dengan Tuhan. Terutama para asher ya. Saya minta tolong asher yang ramah. Ada orang baru, ramah, enggak usah salaman. Dengan wajah yang enggak enak, jangan. Ya, mungkin perlu latihan senyum saudara ya. Senyum yang bukan dibuat-buat tapi benar-benar maksudnya senyum dengan tulus gitu saudara ya. Itu penting saudara. Saya pernah mendengar ada kesaksian Mahatma Gandhi atau siapa begitu. Ya betul ya, Mahatma Gandhi. Itu mau ke gereja, dia tuh terinspirasi dengan ajaran Yesua begitu. Penuh kasih. Jajal aku tak delok kisahnya seperti apa ajarannya. Masuk ke gereja dengan pakaian yang dengan pakaian seadanya. Lalu asernya ini kayak ngusir gitu. Ini Bapak mau apa? Enggak usah masuk. Akhirnya di situ dia bilang, ajaran Yesua itu penuh kasih, bagus sekali. Tetapi orang-orangnya tidak penuh kasih. Hati-hati. Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Amin. Kita harus penuh kasih.
Ingat dengan baik, seaneh apapun orang datang ke gereja, jangan dihakimi dengan pandangan tatapan mata yang aneh, yang sinis, ya. Tetapi sambutlah dengan penuh kasih. Amin. Ini harus latihan loh, saudara. Betul-betul sungguhan ini. Karena Pak, gereja kita akan terus dibanjiri dengan jiwa-jiwa yang baru pada saatnya nanti. Oke. Jadi mengenai dosa, faktanya Tuhan itu membenci dosa dan tidak ada orang yang faktanya Tuhan itu membenci dosa dan tidak ingin ada orang yang berdosa. Tuhan membenci dosanya, tetapi orangnya Tuhan mengasihi. Gitu loh, saudara. Tuhan membenci dosa, tetapi orang yang berdosa ini Tuhan sangat mengasihi. Oleh karena itulah Yesus itu mencari orang yang berdosa. Gitu. Kumpulnya sama orang-orang berdosa. Gitu loh. Bahkan mampir di makan di tempat orang berdosa. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi yang sok suci, yang merasa suci, merasa tidak berdosa, katakan, kalau dia nabi harusnya dia tahu kepada siapa dia ini mampir ke rumahnya nih, ya kan? Gitu loh, saudara. Itu judgmental, komentar-komentar yang menghakimi, pandangan-pandangan yang menghakimi, tidak boleh sama seperti itu. Dan yang terakhir, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, waspada terhadap guru-guru palsu. Kita harus selalu cek kebenarannya dengan firman Tuhan. Yang kedua, sesuaikan pemahaman kita dengan firman Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi kita harus menyesuaikan pemahaman kita dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, perdalami iman kita dengan sikap hati yang benar. Dalam kita mendalami iman kita, kita bukan ingin diterima oleh banyak orang. Ini paham Kristen progresif ini kan maksudnya supaya dia ini bisa diterima oleh banyak orang gitu. Tetapi bukan berarti kita harus berkompromi dengan dosa. Bukan berarti kita harus berkompromi, oh LGBT, ya tidak apa-apa, silahkan. Saudara, oke? Nah, kalaupun misalkan ada orang, katakanlah ada orang yang datang homo, saudara, kita tolak apa kita terima, saudara? Hah? Terima dong. Tapi kan nanti pelan-pelan kita akan bimbing supaya mereka tidak jadi homo. Begitu loh, saudara. Paham, saudara ya? Ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, perdalam iman kita dengan sikap hati yang benar, sudah tadi ya. Yang keempat, boleh memikirkan ulang apa yang kita lakukan dan yakini, tetapi berdasarkan dengan teks aslinya yang berakar pada Ibrani, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Mereka ini mempertanyakan ulang, tetapi mereka dengan pemahaman sendiri, gitu loh. Ya. Nah, kita ini juga mempertanyakan, harusnya orang-orang Kristen juga mempertanyakan, misalkan Paskah kok ada telurnya, apa hubungannya Paskah sama telur? Kan perlu ditanyakan tuh, iya kan? Sesuai ada nggak ayatnya, kan begitu? Padahal di dalam firman Tuhan Paskah itu tidak ada nyebut telur satu pun, tidak ada. Ada kelinci, nggak ada. Ada disebutkan tapi hanya untuk binatang yang tidak bersih, cuman itu. Selebihnya tidak ada kaitan sama Paskah, gitu loh. Lalu Natal dan seterusnya itu belum ditanyakan, dan kita puji Tuhan sudah disingkapkan oleh Bapak Yahweh mengenai hal ini, sehingga kita bisa kembali kepada yang benar. Amin, saudara. Dan ayat yang terakhir, 2 Petrus atau 2 Kepa 2 ayat 1-2 dikatakan, dan para nabi palsu pun telah muncul dari antara umat. Perhatikan, dari antara umat. Sebagaimana pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Merekalah yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan, bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli mereka. Ini menyangkal, Yesus akan menyangkal majikan yang telah membeli kita. Betul loh, saudara? Sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka, dan banyak orang akan mengikuti jalan kebinasaan mereka. Oleh merekalah jalan kebenaran akan dihujat. Ini sedang terjadi saat ini, saudara. Oleh merekalah jalan kebenaran akan dihujat. Jadi hati-hati, tetap iman kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang berakar kepada Ibrani. Bapak yang memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Kristen progresif ini sekarang sedang ramai di internet. Dan ini sangat membahayakan sekali, ya. Tadi sudah saya banyak catat, tapi saya coret-coret karena sudah disampaikan. Tapi saya perlu menyampaikan sekali lagi bahwa munculnya Kristen progresif itu juga menggenapi firman.
1 Korintus 11 ayat 19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab harus ada pula penyesatan-penyesatan di antara kamu. Makanya Kristen progresif mengaku diri sebagai orang Kristen. Pendetanya masih muda, saudara-saudara. Pinter, tapi pinter ngapusi. Supaya orang-orang yang teruji dapat menjadi nyata di antara kamu. Jadi ini sekarang sedang terjadi pemisahan. Kalau kita tidak hati-hati. Kita bisa mengenal nama Bapa Yahweh itu juga karena mempertanyakan ulang. Betul, saudara-saudara? Makanya tadi sudah disinggung, saya sangat setuju sekali. Para asyir kalau ada orang baru itu ditanya. Ya, ditanya yang baik, tapi jangan ditanyanya nyemai rambutnya di mana. Jangan begitu, tetapi ditanya rumahnya di mana, boleh enggak sekali waktu saya berkunjung, kita menjadi sahabat baru, sehingga ketika masuk enggak merasa asing, saudara-saudara. Bisa dipahami ya? Pada intinya Kristen progresif itu yang sekarang jadi sasarannya adalah anak-anak muda. Hati-hati saudara-saudara. Maka saudara punya anak, punya cucu, perhatikan kalau mereka main HP, dilihat. Jangan sampai nanti tiba-tiba diajak ke gereja, enggak mau saya ke gereja. Ternyata sudah kena Kristen progresif, ya. Sekarang kalau saudara perhatikan LGBT itu sekarang sudah masuk di gereja dan bahkan di sinagoga. Saya pernah nonton YouTube ada laki-laki menikah dengan laki-laki diberkati di sinagoga. Yahudi loh, saudara-saudara. Jadi ini memang salah satu di antara kondisi akhir zaman. Tadi sudah disampaikan apa yang mereka pertanyakan memang logis, tapi logisnya mengatur Tuhan. Dan itu menggenapi dari Yesaya 40 ayat 13 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, siapa yang telah mengukur roh Yahweh atau seorang penasehatnya yang memberitahu dia. Sekarang sedang banyak terjadi, ya. Jadi melogikakan hal-hal yang tidak logis. Kalau tidak masuk di akal, dianggap salah. Jadi ketika Yesua memberi makan 5.000 orang dengan berapa? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, itu enggak ada katanya. Terus Yonah masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam, mati itu sudah, karena tidak masuk akal. Jadi semua hal-hal yang tidak masuk akal itu dianggap salah. Dan itulah yang saya katakan teologi universal akhir zaman. Agama itu hanya kendaraan masuk ke sorga. Terserah mau naik angkot atau mau naik Mercy, yang penting sampai di tujuan. Nah itu naik kendaraan, bukan naik menuju ke Samayim. Jadi kalau ada firman yang saling bertentangan, kita tidak paham, bukan salah firmannya, tapi karena pengetahuan kita yang belum sampai. Satu contoh silsilah Yesua saja berbeda. Nah kita enggak ngerti jawabannya, salah iki. Ngawur iki firman. Saya punya buku judulnya Difficulties of the Bible, karangannya Glenn Elcher. Ini bagus sekali buku. Tapi setelah saya mengenal kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, masih juga ada hal-hal yang masih belum diketahui oleh orang ini, saudara-saudara pengarang bukunya. Nah tadi sudah disinggung tentang ganti kelamin dan sebagainya. Menurut saudara, kalau ada orang ganti kelamin, apakah benar karena dia merasa terjebak di raga yang salah? Saya katakan tidak, yang salah otaknya, saudara-saudara.
Sekarang binatang saja. Pernahkah saudara melihat ada ayam jago ngejar-ngejar ayam jago karena mau mengawininya? Pernahkah kita melihat kambing ngejar-ngejar kambing untuk mengawininya sama-sama jantan dengan jantan? Tidak ada. Wong binatang, anjing, kambing, ayam itu saja bisa kok saudara-saudara. Bisa membedakan, tapi manusia tidak bisa membedakan. Di Amerika, itu pendeta penuh ketakutan loh saudara-saudara. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki datang ke gereja minta dinikahkan, tidak mau menikahkan pendetanya, tutup gerejanya. Mengerikan sekali loh sekarang ini. Oleh karena itulah maka saya menghimbau saudara perhatikan anak-anak muda saudara. Jangan sembarang nonton pengajaran di YouTube. Di tempat kita ini sudah ada yang kena loh saudara-saudara, yang sekarang sudah tidak ibadah di tempat kita. Gara-gara nonton YouTube, sehingga ajarannya jadi ikut ngaco. Apalagi akhir-akhir ini, ada orang mimpi ditafsirkan. Katanya ada naga biru menelan domba hitam. Oh, naga biru itu artinya orang Kristen penyembah Bapa Yahweh, ya, sedangkan domba hitam itu yang melakukan perjamuan kudusnya 1 tahun 1 kali. Kalau saudara dengerin sharing saya di radio pada hari Selasa yang lalu, saudara akan tahu. Mau perjamuan kudus 1 tahun 1 kali, mau perjamuan kudus 1 bulan 1 kali, mau perjamuan kudus setiap kali ibadah, tidak masalah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan rapture atau pengangkatan. Pengangkatan itu merupakan hari Tuhan yang membahagiakan, bukan sesuatu yang menakutkan. Di jemaatnya tempat Pak Lukas ada yang keluar, hanya gara-gara ada pengajaran yang mengatakan kalau perjamuan kudus 1 tahun 1 kali, tidak masuk pengangkatan, keluar. Saya bilang ini imannya iman cere, saudara-saudara. Iman abal-abal, ya. Dan tidak ngerti firman menurut saya. Perjamuan kudus itu untuk mengingat. Kalau 1 tahun 1 kali untuk mengingat keluarnya bangsa Israel dari Mitsrayim atau Mesir menuju ke tanah perjanjian, mau diingat 1 tahun sekali boleh, 1 tahun 100 kali boleh, sakarep-karepe itu. Wong enggak ada aturannya di dalam kitab suci. Hanya soal gitu saja kok sampai keluar gereja. Menyedihkan imannya, memalukan sekali. Kalau saya jadi pendetanya, malu saya. Makanya jangan belajar dari internet. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, tanyakan. Ketua-ketua MK kita ini pinter-pinter loh saudara-saudara. Ya. Kalau mereka tidak tahu, mereka pasti akan tanya saya. Kalau saya tidak tahu, saya tanya buku, saya tanya Tuhan. Gitu loh. Tanya Pak Simeon, buk juga boleh. Jadi jangan ngomong ini bener, ngomong ini bener, akhirnya bingung dewe. Iki sing bener sing dia. Hati-hati loh saudara. Kristen progresif ini merupakan penggenapan nubuatan akhir zaman. Anak muda gagah tatoan. Ya tidak salah juga orang ditato kalau sebelum ngerti ya. Saya juga ada tatonya. Tapi kan itu dulu sebelum saya bertobat. Sekarang malah tato sudah dijadikan karya seni. Saya pernah ke Semarang. Foto di belakangnya itu naga. Geger
penyembah Bapak Yahweh, saudara-saudara. Dikatakan Pak Yakub kok foto di gambar naga. Lu gambar naga kok jadi masalah lu. Lah saya kan seneng karya seni, saudara-saudara. Ada orang pergi ke ini ndak boleh, dulu boneka Pokemon ndak boleh. Lah wong Kristen sama boneka kok takut. Lah Kristen apa iki? Sampai saya dulu ngomong, loh anak saya Dina itu boneka Pokemon dipakai buat tidur, ndak kerasukan. Memang dulu kasusnya ada orang-orang yang nonton film Pokemon itu apa namanya, mual. Saudara tahu, saya menyelidiki itu. Ternyata bukan karena filmnya ada setannya, tetapi karena membuat frame-nya itu tidak tepat. Seperti saya contohkan waktu Pak Gianto ke Israel kan pakai video tapi dalam zoom in, jadi kita gerak sedikit itu sudah goyang, yang nonton pusing. Nah seperti itu saudara-saudara. Jadi bukan karena ada setannya. Kita ini harus hati-hati loh saudara. Ya, saya sedikit menyita waktu saudara karena ini sangat penting. Jangan sampai saya mengalami kesedihan karena melihat satu di antara kita tidak lagi bergereja karena kena ajaran ngaco. Coba saudara pikir dengan logika. Orang Kristen sama boneka kok takut? Sama gambar naga kok takut? Lah ini Kristen apa? Gitu loh. Naga kan setan Pak. Itu lambang setan. Tapi bukan setan. Saya foto sama setan. Nggak usah di belakang naga juga kalau setan mengikuti kita di foto menggunakan foto yang frekuensinya sama, setan bisa kelihatan. Saudara kalau nonton di YouTube itu ada orang yang kerjaannya cari duitnya melalui YouTube tapi explore di tempat-tempat angker. Ada setan datang dan sebagainya. Jadi jangan kita spiritualize gitu loh. Sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit tidak boleh. Tadi sudah dikatakan menyebut Yesus saja najis. Nah sekarang orang Yunani bagaimana? Nama Yahweh di Arab apakah najis juga? Nah, orang Arab tidak bisa ngomong Makanya Hilal bin Sakar, Hilal jadi Hilal. Karena tidak ada E-nya. Jadi kita itu logis tapi sesuai firman Tuhan. Kalau tidak hati-hati saudara-saudara. Saya terus terang sampai detik ini saya mengalami kesedihan dengan satu jemaat kita yang meninggalkan kita hanya karena pemahamannya ngaco. Saudara ndak usah cari tahu siapa yo wong iyo. Baik saudara-saudara, itu saja saya tambahkan, saya tidak akan khotbah 2 kali tetapi saya hanya menekankan karena apa yang sudah disampaikan itu semua sudah di catatan saya dan sudah disampaikan semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada hari ini, khususnya mengenai Kristen progresif. Memang Tuhan, penyesatan harus terjadi di antara kami, supaya nyata orang yang memiliki iman yang benar di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa, serta orang-orang yang selalu mengikuti berita kebenaran melalui YouTube, melalui streaming, melalui radio dan melalui apa saja. Engkau yang akan memberkati dan buat iman mereka teguh sehingga tidak tergelincir dengan penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi. Semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau yang akan memakai semakin hari semakin heran. Tangan-tangan yang memberikan korban, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Karena firman-Mu mengatakan siapa yang memberi kepadanya akan diberi. Bagi yang belum bisa mengembalikan dan memberi untuk pekerjaan Tuhan,
Engkau yang akan memberkati secara materi supaya mereka pun bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiya shemleka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.